Ini adalah cerita tentang seorang pemilik warung kelontong di pinggir rel yang dihantui hantu pria tanpa kepala. Begini kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Tengah, terdapat sebuah warung kelontong sederhana milik Pak Darno. Warung itu berdiri di antara dua pohon bambu besar, hanya sekitar 3 meter dari rel kereta api tua yang masih aktif. Rel itu sering dilalui kereta malam dari Jakarta menuju Surabaya dan bunyinya menggema sepanjang desa setiap kali melintas. Pak Darno sudah puluhan tahun membuka warung di sana, menjual kebutuhan sehari-hari seperti rokok, kopi sachet, dan jajanan anak-anak. Ia tinggal sendiri di rumah kecil di belakang warung setelah istrinya meninggal dunia 3 tahun lalu karena penyakit paru-paru. Hidupnya sepi, namun tenang. Setiap malam, ia duduk di bangku kayu usang, menatap rel sambil menyeruput kopi hitam. Malam itu, sekitar pukul 11 malam, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Bambu di samping warung berderak seperti sedang bersuara, dan suara jangkrik seolah menghilang digantikan dengan desiran yang mengganggu. Langit mendung, tapi belum turun hujan. Pak Darno baru saja merapikan warungnya ketika ia mendengar suara rem mendadak dari arah rel seret, diiringi derak logam dan jeritan yang nyaris tertelan oleh gemuruh roda kereta. Ia bergegas keluar, tapi kereta sudah melaju jauh, hanya meninggalkan suara gema dan bau besi terbakar di udara. Keesokan paginya, kabar menyebar cepat. Seorang pria ditemukan tergeletak di dekat jembatan kecil, beberapa ratus meter dari warung Pak Darno. Tubuhnya hancur, namun yang paling mengerikan, kepalanya tidak ada. Warga mencari seharian, menyisir rel dan semak-semak, namun kepala itu tak ditemukan. Polisi pun akhirnya membawa jasad itu ke rumah sakit daerah dengan status tak dikenal. Pak Darno menyaksikan semua itu dari jauh, berdiri di depan warungnya sambil mengisap rokok kretek. Entah kenapa, dadanya terasa berat, seperti ada yang menatapnya dari arah rel yang sunyi itu. Ia tidak mengenal korban, tapi dalam diam, ia merasa telah menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Malam mulai datang lagi, tapi kali ini, keheningan tak sama seperti biasanya. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Warung Pak Darno sudah tertutup sejak pukul 9 malam, namun ia masih belum bisa tidur. Ia duduk di ranjangnya, memandangi dinding bambu kamar yang dipenuhi bayangan bergerak dari lampu petromak kecil. Di luar, suara alam seperti lenyap. Tak ada jangkrik, tak ada hembusan angin, hanya diam, mencekam. Tiba-tiba terdengar suara krek, 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 seperti langkah kaki di atas kerikil. Pak Darno menegang. Awalnya ia pikir mungkin kucing atau tikus, tapi suara itu terlalu berat dan terlalu teratur, seperti sepatu bot menginjak tanah berpasir. Ia menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan warung. Lalu, terdengar suara rak barang bergetar, seperti ada yang sedang menyentuh atau meraba-raba botol dan toples. Pak Darno perlahan bangkit, membuka pintu kamar dengan hati-hati, dan mengintip ke warung lewat celah dinding bambu. Tak ada siapa-siapa, tapi salah satu toples permen jatuh ke lantai, pecah. Pak Darno menahan teriaknya. Dengan langkah pelan, ia membuka pintu rumah menuju warung, membawa senter kecil di tangannya. Angin langsung menerpa wajahnya saat keluar. Angin dingin yang menusuk tulang. Ia menyorotkan cahaya ke arah warung yang gelap. Toples yang pecah benar-benar ada di lantai. Tapi, yang membuatnya tercekat, ada bekas tangan basah penuh lumpur di kaca etalase. Bekas itu seperti milik tangan besar yang mencakar dari luar. 3 garis panjang memudar ke bawah. Tiba-tiba, senter Pak Darno berkedip-kedip
lalu mati. Saat itu juga dari arah rel terdengar suara berat mengendus-endus, seperti hembusan napas dari hidung besar yang penuh lendir dan darah. Suara itu makin dekat. Dengan panik, Pak Darno menyalakan kembali senternya. Saat cahaya muncul, ia melihat sesuatu di ujung rel. Seseorang berdiri dengan tubuh tinggi besar, tapi tanpa kepala. Makhluk itu berdiri membelakanginya, menggigil, seperti bingung, seperti mencari. Ia memutar tubuhnya perlahan ke arah Pak Darno, namun kepalanya tidak ada. Tubuh itu hanya berdiri diam, lalu berjalan perlahan menyusuri rel, mencari, dan terus mencari. Pak Darno mundur ke dalam rumah, mengunci pintu rapat-rapat. Tapi malam itu ia tak bisa tidur. Di luar, langkah kaki berat itu terus terdengar. Mondar-mandir di depan warungnya. Dan di jendela, kadang muncul bayangan tubuh tanpa kepala. Berdiri diam menghadap ke rumahnya. Setelah malam itu Pak Darno tak lagi bisa merasa aman. Bahkan di siang hari, tatapan matanya selalu kosong. Tubuhnya gemetar saat ada suara kereta lewat. Para pelanggan yang biasa mampir mulai memperhatikan perubahan dirinya. Ia sering melamun sambil menatap rel, seperti menunggu sesuatu atau seseorang. Malam ketiga menjadi titik puncak dari semuanya. Sekitar pukul 2 dini hari, Pak Darno terbangun dari tidur karena mendengar suara gelas pecah. Awalnya, ia mengira kucing masuk warung lagi. Tapi saat membuka pintu kamar, ia melihat pemandangan yang membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Semua barang dagangan di warung berserakan. Rak roti terbalik, botol kecap terguling dan pecah, dan karung beras sobek seperti dicakar. Namun tidak ada tanda perampokan, karena uang di laci masih utuh. Justru di tengah kekacauan itu, ada jejak kaki besar yang penuh darah dan lumpur, meninggalkan bekas langkah berat dari pintu depan menuju rak etalase, lalu menghilang begitu saja di udara. Pak Darno membungkuk, menyentuh tanah di dekat jejak terakhir. Lembab, masih basah, seolah sesuatu baru saja berada di sana. Malam berikutnya lebih mengerikan. Lampu petromak mati sendiri, padahal tangkinya penuh. Suara ketukan keras terdengar dari bagian belakang rumah, padahal tak ada pintu di sana. Saat Pak Darno menoleh ke cermin tua di ruang tengah, ada siluet tubuh tanpa kepala berdiri di belakangnya. Padahal saat menoleh langsung ke belakang, tak ada siapa-siapa. Ia mencoba tidur, memaksakan diri memejamkan mata. Tapi ketika hampir terlelap, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di rel kereta malam-malam. Kabut tebal menutupi pandangan. Di kejauhan, ia melihat sesosok tubuh tanpa kepala merangkak, bukan berjalan. Dari tubuh itu keluar suara parau yang entah bagaimana terdengar jelas. Aku tak bisa tenang. Kepalaku belum pulang. Aku mencium bau tanah, tapi bukan tempatku. Kau yang melihat, kau yang harus temukan. Pak Darno terbangun dengan nafas tersengal dan baju basah oleh keringat dingin. Dan saat ia duduk di ranjang, ia melihat di bawah pintu kamarnya ada bayangan dua kaki berdiri diam, tak bergerak selama 5 menit penuh, sampai akhirnya menghilang begitu saja. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Darno bicara pada dirinya sendiri. Kalau dia cuma cari kepalanya, mungkin aku harus bantu dia. Sejak malam itu, tekad Pak Darno berubah. Ia tidak lagi hanya menjadi korban teror, tetapi menjadi bagian dari sebuah panggilan gaib
untuk membantu menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Ia percaya sosok tanpa kepala itu bukan hanya menghantuinya, tapi meminta tolong. Pagi-pagi buta, sebelum matahari terbit, Pak Darno mendatangi pos jaga stasiun tempat penjaga kereta sering bertukar giliran. Ia membawa termos kopi dan rokok sebagai upeti diam-diam, berharap bisa mengorek cerita. "Pak, soal yang kemarin, yang meninggal itu, udah ketemu kepalanya belum?" tanya Pak Darno setengah berbisik. Penjaga itu, Pak Marsono, menggeleng pelan. "Belum, Dar. Kepala itu seperti hilang di telan bumi. Padahal kita cari ramai-ramai. Kadang saya mikir, mungkin jatuh ke jurang kecil di balik semak atau keseret jauh." Pak Darno makin yakin kepala itu masih di sekitar rel, tapi tersembunyi di tempat yang tak pernah dicurigai. Selama 2 hari berikutnya, ia mulai menyisir rel perlahan-lahan. Dari warungnya sampai ke ujung jembatan tempat tubuh korban ditemukan, ia membawa senter, karung kecil, dan pisau tajam untuk menebas semak-semak. Di sepanjang rel, ia terus merasa diikuti. Daun-daun bambu bergetar meski tak ada angin. Kadang ia mencium bau besi berkarat dan daging busuk. Dan di satu titik, ia mendengar bisikan samar. Lebih dekat, lebih dalam. Ia terdiam di depan sebuah rumpun alang-alang besar, tempat yang jarang dijamah karena letaknya curam dan licin. Dengan hati-hati, ia turun, menyingkirkan ilalang, dan mulai mencangkul tanah yang basah dan berlumpur. Beberapa kali tangannya menyentuh batu, hingga akhirnya suatu benda keras menyentuh tangannya. Ia menyibak tanah dengan perlahan. Detak jantungnya menggema di telinganya. Dan di sana, terkubur setengah badan dalam lumpur, sebuah kepala manusia, membusu, rambutnya masih menempel, mata membelalak kosong ke arah langit. Pak Darno terhuyung mundur, tapi sosok itu muncul di belakangnya. Pria tanpa kepala, berdiri diam, menunduk seolah menatap kepala itu. Lalu, tubuh itu berjalan perlahan menjauh dan menghilang ke balik kabut pagi. Pak Darno duduk di tanah, lemas, tapi ia tahu apa yang harus ia lakukan. "Aku akan bawa kau pulang. Kepalamu akan kau miliki kembali." Dengan jantung yang masih berdetak kencang, Pak Darno membungkus kepala itu dalam kain sarung tua, lalu memasukkannya ke dalam karung. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena takut, tapi karena ia merasa sedang membawa bagian jiwa yang belum tenang. Langit mulai gelap saat ia kembali ke warung. Di sepanjang jalan, angin berhenti bertiup. Daun-daun tak lagi bergerak. Udara diam. Suara alam seolah ditelan keheningan. Malam itu, ia tak berani menyimpan kepala itu di rumah. Ia menyimpannya dalam wadah plastik besar yang biasa dipakai menyimpan beras, lalu menaruhnya di ruang belakang warung. Ditutup dengan tikar tua. Ia menyulut dupa dan meletakkan segelas kopi panas di dekatnya. Seperti sedang menjamu tamu, tak kasat mata. Tengah malam, saat hendak tidur, Pak Darno mendengar suara dari ruang belakang. Awalnya seperti erangan pelan, lalu suara langkah basah, lalu dentingan kecil, seperti kuku yang menggores dinding kayu. Dengan tubuh gemetar, ia membuka pintu ruang belakang. Tak ada siapa-siapa. Tapi di lantai, jejak darah membentuk arah panah, menunjuk ke pintu depan. Dan saat ia membuka pintu warung, dengan keberanian yang tersisa, ia melihat sosok itu berdiri di tengah rel. Tubuh tanpa kepala itu kini menunduk seolah sedang menunggu, tenang, tak mengancam. Tapi yang membuat darah Pak Darno berhenti mengalir
Tangan sosok itu menunjuk ke karung berisi kepala. Dan dari kejauhan, terdengar suara kereta datang. Suara gemuruh roda besi dari arah stasiun mendekat pelan, membawa hembusan angin yang membuat daun bambu menggila. Namun ketika kereta melintas di hadapan warung Pak Darno, tak ada masinis, tak ada lampu, hanya kereta kosong. Dan saat cahaya terakhir dari gerbong hilang di balik tikungan, sosok tanpa kepala pun ikut menghilang. Pak Darno tahu malam itu adalah peringatan terakhir. Kepala itu harus segera diserahkan ke tempat semestinya. Jika tidak, arwah itu mungkin akan kembali. Kali ini bukan hanya untuk meminta, tapi menjemput. Pagi-pagi buta, sebelum fajar menyingsing, Pak Darno sudah siap. Karung berisi kepala itu ia bawa dengan dibungkus kain hitam yang dilipat rapi, lalu dimasukkan ke dalam tas plastik besar. Ia naik angkot menuju rumah sakit daerah yang berjarak 1 jam dari desanya, tempat jenazah pria tanpa kepala disimpan sejak hari kecelakaan itu. Di dalam angkot, suasana terasa aneh. Penumpang di sebelahnya tiba-tiba turun di tengah jalan tanpa alasan. Sopir sempat bertanya, "Pak, ini bawa apa ya? Bau tanah banget, kayak kuburan." Pak Darno hanya tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan ketegangan yang membakar tengkuknya. Sesampainya di rumah sakit, ia langsung menuju bagian kamar jenazah. Di sana, ia disambut oleh seorang petugas forensik bernama Pak Herman. Tatapan Pak Herman langsung berubah curiga saat melihat raut wajah Darno yang tegang. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Saya bawa sesuatu yang selama ini belum ketemu." Dengan tangan gemetar, Pak Darno membuka bungkusan itu perlahan. Begitu kepala itu terlihat, Pak Herman melangkah mundur. Wajahnya pucat. "Ya Tuhan, Ini cocok dengan jasad yang kami simpan. Rambutnya, bentuk rahangnya, bahkan luka sobeknya pas." Seketika ruangan menjadi senyap. Kepala itu ditempatkan ke dalam ruang forensik dan proses verifikasi dilakukan. Setelah beberapa jam, hasilnya jelas. DNA-nya cocok. Untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, jasad pria tersebut akhirnya lengkap. Saat sore menjelang, Pak Darno berdiri di luar kamar jenazah. Langit berwarna abu-abu. Daun-daun bergerak pelan. Ia merasa udara lebih ringan. Tidak seperti malam-malam sebelumnya yang selalu berat dan mencekam. Seketika, ia melihat bayangan tubuh di kaca ruangan sebelah. Sosok tinggi besar, berdiri tegak. Dan kali ini kepalanya telah menyatu di atas lehernya. Sosok itu mengangguk pelan ke arahnya, kemudian menghilang. Seperti asap dihembus angin. Sudah 2 minggu berlalu sejak Pak Darno menyerahkan kepala itu ke rumah sakit. Warung kecilnya kembali buka seperti biasa. Anak-anak kembali mampir beli permen. Ibu-ibu datang membeli sabun dan minyak. Dan suara kereta kembali menjadi latar keseharian yang biasa, bukan lagi pengingat kematian. Malam-malamnya pun berubah. Tak ada lagi suara langkah berat, tak ada jejak lumpur, tak ada bayangan tubuh berdiri di rel. Rumahnya terasa lebih hangat, seolah-olah udara sekitar pun tahu bahwa seseorang akhirnya telah menemukan ketenangannya. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah. Bekas telapak tangan berlumpur di kaca etalase warung. Pak Darno sudah mencoba membersihkannya berulang kali. Mengelap dengan sabun, menyiramnya dengan air panas. Tapi bekas itu tetap ada. Tidak menakutkan. Hanya diam, menempel seperti tanda terima kasih yang abadi. Dan setiap malam, ketika kereta terakhir lewat dan desa mulai sunyi, Pak Darno duduk di bangku kayunya, menyeruput kopi seperti biasa. Lalu sesekali, ia akan menatap ke arah rel dan berbisik, "Semoga kau sudah pulang, dengan kepala dan damai yang layak." Dan malam pun berlalu.
dengan keheningan yang akhirnya terasa wajar. Selesai.